Kalau kita kumpulkan antara hadis-hadis ini, terkesan ada kontradiksi di dalamnya. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan malaikat Jibril datang, jawaban Rasulullah seperti dentingan lonceng. Dalam riwayat Muslim bahwa malaikat lari itu dari dentingan lonceng. Maka pertanyaannya muncul, bagaimana mungkin sosok Jibril datang dengan membawa sesuatu yang dia tidak sukai? Kata Nabi, Jibril nggak menyertai dentingan lonceng. Tapi toh kok Nabi mengatakan seperti dentingan lonceng? Apakah Nabi berdusta? Amin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya posisi duduknya lebih tinggi. Mohon maaf, bukan karena menunjukkan bahwa saya sebagai seorang pengajar, cuma karena memang nggak bisa sambil megang laptop, Bu, Pak. Kalau sambil megang takutnya kewalahan saya. Alhamdulillah, kembali kita hari ini seperti biasa saya sampaikan bahwa kita hari ini akan membahas tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini kalau kita melihat hadis ini, saya PowerPoint-nya cuma satu. Nah, maksudnya saya tampilkan di sini biar nanti Bapak Ibu juga bisa melihat, bisa sambil membaca hadisnya nanti. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, bisa aku baca Bapak Ibu ya? Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai ya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun perlu saya luruskan sedikit bahwa ketika Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita akan pentingnya suatu pembelajaran. Ya, kalau kita lihat bahwa langkah awal kita ini, saya lihat, masya Allah ya, ini orang yang rutin semua nih ya, insya Allah pun, dan itu pun yang kita saling melihat, saling menatap di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling terpenting. Karena nanti ada orang pembelajaran, itu saya buka sedikit dulu. Pembelajaran kita ini, itu Nabi akan menyebutkan ada orang yang ikhlas, ada orang yang baru berikhlas, berusaha untuk ikhlas, dan ada orang yang memang sudah berusaha dan ditanamkan keikhlasan di dalam dirinya. Jadi nanti ada orang yang benar-benar sudah ikhlas, apapun itu udah ikhlas, nggak perlu ditanyakan lagi. Yaitu siapa dia? Yaitu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu satu seperti para nabi dan rasul. Itu sudah Allah tanamkan keikhlasan di dalam dirinya. Dan orang-orang pilihan seperti Maryam alaihissalam, seperti Imran dan keluarganya. Nah, itu manusia-manusia pilihan yang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya keikhlasan. Itu nanti kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan illa ibadika minhumul mukhlasin. Nah, ini kan kita nggak pakai papan tulis, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, kalau kepada para nabi dan orang pilihan yang sudah Allah berikan keikhlasan, udah tanamkan keikhlasan itu, bahasanya Al-Quran menyebutkan illa ibadika minhumul mukhlas. Nanti ketika kepada kita ini yang baru berusaha supaya ikhlas, itu Allah sebutkan bukan mukhlas, tapi Allah sebutkan dengan istilah mukhlis. Itu kita temukan di dalam surah Al-Bayyinah ya, di ayat yang kelima itu ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, itu. Tapi menariknya
sekalipun kita masih dalam tahap berusaha, dalam usaha kita itu indahnya Al-Quran dan kemudahan dari Islam, sekalipun kita belum mencapai pada keikhlasan, tapi usaha kita itu dicatat sebagai amal soleh. Itu dicatat sebagai amal soleh. Nah, jadi yang perlu kita luruskan di sini bahwa ketika sampai pada pembelajaran kita ini, Pak Bu, mohon maaf sekali lagi, ya, hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari lagi, mungkin ada yang udah bosan lihat saya juga, setiap hari Pak pula lagi, imam dia juga, yang baca hadis dia juga, kajian malam Sabtu dia juga, semua dia terus, ya. Tapi saya berharap itu tidak mengurangi rasa usaha kita untuk sampai pada puncak keikhlasan. Jangan sampai Bapak Ibu semangat, mohon maaf sekali lagi, jangan sampai semangat karena ketika ada disediakan snack baru semangat datang, itu masalah nanti. Ini nggak ada snack itu tantangan untuk kita. Datang apa enggak nih? Datang apa enggak nih? Pak Dadi siapin apa enggak nih? Nah, itu tantangan untuk kita. Jadi itu kita perlu perbaiki keikhlasan kita, niat kita. Karena nanti kan diisyaratkan di dalam surah keempat ayat 100 itu yang sering saya sampaikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaban katsiran wa sa'a. Kalau ada orang yang niatnya karena memang karena Allah dan Rasulnya, yajid fil ardi maraghaban, maka Allah akan bukakan apa? Keberkahan di dunia itu dibukakan seluas-luasnya. Paling penting niatnya benar, bahagia hidupnya. Sekali lagi saya tegaskan, kebahagiaan itu relatif menurut masing-masing. Menurut saya sepeda motor cukup buat saya bahagia. Ada orang tidak, harus punya mobil baru bisa bahagia. Jadi itu relatif ya. Jadi jangan dianggap sukses kok begitu aja, sepeda aja. Jadi kebahagiaan itu relatif. Nah, jadi saya ingin luruskan karena Masya Allah ada satu hadis dari Nabi SAW tentang, ya kalau berbicara tentang pengetahuan belajar ini banyak sekali. Ayatnya ada tadi dibacakan di rakaat pertama, ya, surah 58 ayat yang ke-11 itu kan. Itu Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya kan? Bahkan di dalam surah ke-9 ayat ke-122 itu Allah juga menyanjung orang yang berilmu. Yatafaqahu fid-din wa ma kana al-mu'minuna. Nah, itu tidaklah boleh semua orang mukmin itu pergi belajar, harus pergi ke medan perang untuk berjihad. Harus ada yang belajar. Belajar apa? Yatafaqahu fid-din. Kalau ditanya, apa itu ad-din? Ad-din itu Islam. Surah Ali Imran ayat ke-19 itu. Inna dina indallahi Islam. Dan Islam itu perbandingan lurusnya ibadah. Hadis Jibril. Nah, semalam kita berbicara tentang Jibril. Ya, jangan sampai bilang udah karena bicara tentang Jibril, oh iya semalam saya ketemu Jibril, itu masalah lagi nanti. Ya. Hadis Jibril ketika datang di majelis Nabi menyerupai seorang pemuda, bertanya tentang apa? Mal Islam, apa itu Islam? Maka disebutkan ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya. Bukankah itu ibadah? Dan ibadah itu harus diimbangi dengan ilmu. Jangan sampai orang itu membutuhkan infak, kita kasih zakat. Jangan sampai orang itu membutuhkan zakat, kita kasih dalam bentuk infak. Nah, ini butuh ilmu. Karena nanti ibadah itu kan kunci menuju surga. Nah, surga itu apa? Harus dibuka dengan iman. Nah, iman itulah yang mengisyaratkan amal soleh kita ini. Makanya saya bilang luruskan niatnya. Datang di sini pakai iman, insya Allah itu jadi amal soleh. Sekalipun duduk 12 jam di sini, kalau nggak pakai iman, nggak ada ibadahnya. Maka disitulah disebutkan bahwa nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25 itu,
wa basyiril ladzina amanu, iman. Diberikan kabar gembira apa? Ada surga untuk kalian. Oleh karena itu, ini sebagai pembuka dulu sebelum kita masuk pada hadisnya, bahwa kita luruskan niat. Ada kesempatan, silahkan ikuti di rumah. Bapak Ibu punya kesempatan sambil dengar tuh kajian-kajian banyak, ya. Cuma nanti bedanya kajian langsung sama kajian di rumah. Yang sambil dengar di YouTube itu, nah itu nanti keberkahannya berbeda, ya, sudah otomatis keberkahannya berbeda. Nah, oleh itu sebagai pembuka dari kita, nah Bapak Ibu, ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hadis kedua. Hadis pertamanya nanti kita bisa temukan di kitab Al-Wafi, ya, hadis atau hadis Arba'in itu. Hadis yang pertama itu kalau kita lihat Imam Bukhari buka dengan tentang niat. Nah, niat itu ditempatkan di bab yang pertama dan nomor 1. Padahal di bab yang pertama itu berbicara tentang badul wahyu, ya, awal mula turun wahyu. Nah, artinya hari ini posisi hadis yang kedua. Karena hadis yang pertamanya berbicara tentang niat, maka niatnya tadi sempat singgung sedikit, ya. Kalau kita kembali pada awal lagi kelemahan, ya, karena sudah pernah kita hatam juga ya Ustadz, ya. Kita sudah pernah hatam tentang kitab Al-Wafi itu, hadis apa yang sudah lewat. Baik, di sini kita lihat depan kita ada hadis kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang maksudnya hadis dalam kitab Al-Bukhari. Yang pertama saya terjemahkan dulu. Langsung pada dulu dari sini al-hadis, nanti kita akan bahas sanadnya. Di sini al-hadis sa'ala, nanti Bapak Ibu lihat, saya lupa kasih warna untuk memudahkan kita sebenarnya. Di setiap kata yang akan kita bahas, sa'ala di situ artinya bertanya. Jadi al-hadis sa'ala bertanya kepada Rasulullah, ya, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu itu datang kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan ahyana ya'tini mithla salsalatil jaras, seperti dentingan lonceng. Wa huwa asyaddu alayya, dan itu yang paling berat bagiku menurut Nabi. Wa ahyana, kadang-kadang datang, ya, yatamatsalu lil al-malaku rajul, terkadang langsung berupa manusia. Fayukallimuni fa'ani ma yaqul, dan dia pun berkata maka aku pun paham apa yang dikatakan. Oleh Aisyah pun meriwayatkan bahwa dia pernah melihat Rasulullah, walaupun dalam itu, ya, saya pernah melihat Rasulullah yang yanzilu alaihi wahyu, ketika Rasulullah dalam kondisi turun wahyu kepadanya fil yawmish syadidil bardi, pada musim yang dingin. Fayafsimu anhu, ketika wahyu itu terputus selesai, wa inna jabinahu, jidat Rasulullah araqan la yatafassalu araqan, bercucur itu keringat. Di musim dingin keringatnya itu bercucuran di luar kebiasaan manusia. Nanti kita lihat. Baik, kita mulai yang pertama dari haddatsana Abdullah ibnu Yunus. Ya, Ibnu Yunus ini adalah warga Tunisia, ya, warga Tunisia, ya. Sebenarnya dia ini bukan warga Tunisia, cuman karena pernah bermukim di Tunisia mendapatkan kewargaan Tunisia. Aslinya adalah Damaskus di Suriah. Damaskus. Itu dia. Jadi sudah bisa ini ya. Jadi ini dia periwayat terakhir sebelum sampai ke Al-Bukhari. Jadi Abdullah ibnu Yunus, turun ke bawah Bukhari. Ya, bisa paham ya. Nah, kita lanjut. Yang lainnya ini periwayatnya masih banyak, panjang. Kita langsung pada nanti di sini ada Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin itu diambil dalam surah 33 ayat yang ke-6. Ya. Wa azwajuhum
ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, itu ada kata ummahat. Nah, jadi boleh dikatakan Aisyah ini boleh dikatakan dalam pengertian boleh mengatakan ummul mukminin, boleh juga mengatakan ummil atau ummul mukminat. Itu sepakat para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat di dalamnya. Nah, di sini mengatakan annal harith. Di sini nanti akan muncul kedudukan hadis. Ya. Kedudukan hadis ini apa nanti kita akan tahu dari sanad. Jadi begitu ya, kalau cara mengetahui hadis itu nanti lihat salah satu dari sanadnya. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan ini ya Pak ya Bu. Annal harith sa'ala itu artinya bertanya. Kata para ulama, di sini ada dua kemungkinan. Yang bertanya adalah Al-Haris. Al-Haris bertanya. Maka kata para ulama ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja ketika Al-Haris bertanya kepada Rasulullah, Aisyah turut hadir saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa bermaknakan bahwa Al-Haris menceritakan kepada Aisyah peristiwa tersebut. Ya, bisa paham ya. Jadi nanti kita akan ada korelasi dengan di kalimat Aisyah ini yang di paling bawah. Karena nanti dari Aisyah paling bawah ini tidak disandingkan dengan sanad, langsung pada Aisyah. Nah, kata para ulama, hadis ini kedudukannya adalah mursal. Tapi mursal yang ini dibagi dua. Nanti ada hadis mursal sahabat, ada mursal tabi'in. Tabi'in dibagi menjadi dua. Tabi'in junior dan tabi'in senior. Ya. Nah, kalau mursalnya para sahabat, menurut para ulama itu hadis itu sampai tersambung karena sahabat itu semuanya jujur, tidak diragukan. Ya, bisa paham ya, pelan-pelan ini. Kita sebelum masuk nih pelan-pelan dulu nih. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tabi'in senior itu harus diperhatikan fiqhnya, kekuatan hafalannya, kejujurannya. Ya. Kalau yang junior itu langsung didoifkan, kecuali nanti akan ada hadis lain yang mendukung dia. Ya, bisa paham ya? Itu hadis mursal. Nanti ada lagi hadis mu'allaq, ada hadis ahad. Ya. Ada hadis hasan, ada hadis hasan di ghairi, itu banyak. Nah, cuma di sini kata para ulama, hadis ini kedudukannya mursal. Ya. Baik, kita masuk pelan-pelan. Sa'ala, jadi Al-Haris bertanya kepada Rasulullah. Jadi itu ada dua kemungkinan ya. Saya ulangi, yang pertama bisa saja pada saat itu Aisyah hadir pada saat itu, ya, atau setelah bertanya kepada Rasulullah, Al-Haris mengabarkan kepada Aisyah. Nah, nanti itu akan ada korelasi dengan perkataan Aisyah ini. Ya, kita masuk pada bertanya kepada Rasulullah. Kalimatnya yaitu kaifa yatikal wahyu. Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Kalimat pertanyaan ini kalau kita tanya, kalau kita lihat secara tekstual udah yang dimaksudkan udah bagaimana wahyu itu datang. Maka kita harus cermat di sini lagi. Kalimat bertanya bagaimana wahyu ini datang, kata para ulama ada yang mengatakan bahwa satu, yang pertama yaitu bertanya tentang sifat wahyu. Ada yang mengatakan tentang sifat wahyu itu. Yang kedua, bisa berartikan tentang sifat pembawa wahyu. Ada berapa? Dua. Saya ulangi, kalimat yang dimaksudkan bagaimana wahyu itu datang kepadamu, kata para ulama, yang pertama
itu bisa saja yang ditanyakan tentang sifat wahyu. Yang kedua bisa berartikan yang ditanyakan adalah tentang sifat membawa wahyu. Masih ada dua. Karena ibu-ibu sambil mencatat, jadi saya agak pelankan ini. Karena mereka kan siap-siap mau ada evaluasi nanti, jadi harus sambil mencatat. Ada yang mengkritik tentang kedudukan hadis ini sebagai urutannya aja. Ada yang mengatakan hadis ini tidak tepat ditempatkan pada hadis yang pertama. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, tadi udah dua, jadi kita tambah ini, tambah satu lagi. Nah, dia beralasan karena hadis ini, karena Imam Bukhari menempatkan hadis pertama, maka ada yang mengkritik hadis ini tidak tepat di hadis yang pertama, karena beranggapan bahwa hadis ini berbicara tentang cara turun wahyu, bukan awal mula turun wahyu. Jadi udah ada 4 tuh, bisa ditafsirkan dengan kalimat satu pertanyaan, ada 4 itu Pak. Jadi yang pertama, apakah tentang sifat wahyu? Yang kedua, apakah tentang sifat membawa wahyu? Ataupun yang ketiga dan yang keempat, karena dia kritik dulu tentang kedudukan posisi hadis, baru dia menunjukkan alasannya. Alasannya hadis ini berbicara tentang proses turun wahyu, bukan awal turun wahyu. Karena menurut mereka nanti hadis yang ketiga, ya kan ini saya anggap kedua ya, nanti hadis ketiga itu yang lebih tepat untuk sebagai awal turun wahyu. Nanti kita akan masuk ya, tapi pelan-pelan dulu, ini aja belum kelar ini ya. Jadi udah ya, ini kita paham dulu pelan-pelan. Jadi nanti kalau ada yang mendebatkan tentang itu, sampaikan pendapatnya, ini begini dan begitu ya. Baik. Lalu ada yang kembali mencoba untuk menanggapi tanggapan tersebut. Ya. Kalau memang hadis ini hanya berbicara tentang dua ihwal itu, dua keadaan maksudnya, hanya berbicara tentang dua kondisi turun wahyu, proses turun wahyu itu hanya mengatakan bahwa ini adalah posisinya berbicara tentang proses turun wahyu, maka dibalik bertanyanya begini: kalau memang itu proses turun wahyu, bagaimana dengan proses wahyu yang Rasulullah dapatkan ketika Isra Mi'raj? Bagaimana dengan proses wahyu yang Rasulullah SAW dapatkan melalui proses mimpi? Karena ini tidak dibicarakan tentang mimpi. Bagaimana dengan proses wahyu yang ketika Rasulullah SAW mendapatkan ilham? Nah, jadi kesimpulannya bahwa posisi hadis itu tidak ada sekalipun tidak ada kaitan dengan arah, tidak mempengaruhi tentang topik yang sedang dibicarakan, ya, tentang wahyu itu sendiri. Ya, jadi bisa paham ya. Nah, ini kita pelan-pelan ini. Baik, kita lihat di sini. Setelah itu bertanya, Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mulai jawab, ahyanan. Ahyanan itu artinya kadang kala. Cuma perlu diperhatikan, kalimat kadang kala dalam kita, ya, perhatikan, itu yang kita pahami terjadi ataupun kadang tidak terjadi, ya kan? Kadang-kadang mendung tapi nggak jadi hujan, bisa paham? Tapi yang dimaksudkan kata ahyanan di dalam sini, ini suatu peristiwa yang mutlak langsung terjadi, ya. Dimaksudkan ahyanan karena ayat itu kan turun bertahap, kadang sampai 3 tahun baru turun. Nah, itu dimaksud dengan ahyanan karena jarang. Tapi begitu terjadi, ya terjadi. Nggak belum mendukung, nggak jadi hujan. Nah, itu berbeda.
Jadi dalam bahasa hadis ini, ahyan itu maksudnya waktunya mutlak terjadi. Tidak ada malaikat udah datang, gak jadi deh, kagak. Nah, langsung pasti terjadi. Itu kata ahyanan di sini yang dimaksudkan. Yaktini mitla salatil jaros. Nah di sini nih, yaktini mitla perumpamaan seperti dentingan lonceng. Kita bahas dulu kalimat mitla. Ya, perumpamaan udah diserap dalam bahasa Indonesia misal itu dari bahasa Arab, mitlu atau mitla, seperti dentingan lonceng. Nah ini ada sedikit kita lihat, ada dalam riwayat Muslim ya, bahwa malaikat Jibril, bahkan dalam riwayat Muslim dan Abu Daud dan lainnya mengatakan bahwa dentingan lonceng itu dilarang, menggantungkan sesuatu ya, yaitu dengan dentingan lonceng atau menyertai sesuatu dengan dentingan lonceng, itu dilarang keras dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan lainnya. Pelan-pelan saya buka ini dulu ya biar kita paham. Bahkan malaikat Jibril tidak akan menyertai suatu rumah, suatu tempat yang disertai dengan dentingan lonceng, ada dentingan loncengnya. Pelan-pelan. Nah, ini dia kan ada yang benar jam. Ini dia. Kadang-kadang kita nggak harus baca hadis itu dengan teliti. Kalau kita kumpulkan antara hadis-hadis ini, terkesan ada kontradiksi di dalamnya. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan malaikat Jibril datang, jawaban Rasulullah seperti dentingan lonceng. Dalam riwayat Muslim bahwa malaikat lari itu dari dentingan lonceng. Maka pertanyaannya muncul, bagaimana mungkin sosok Jibril datang dengan membawa sesuatu yang dia tidak sukai? Nah, ya kan? Masa sih kata Nabi Jibril nggak menyertai dentingan lonceng, tapi toh kok Nabi mengatakan seperti dentingan lonceng? Apakah Nabi berdusta? Tidak, Nabi itu kan sebelum diangkat sebagai seorang Nabi pun udah dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang jujur, gak pernah dusta. Apalagi sudah sampai malaikat Jibril bertemu dengan malaikat. Jadi bagaimana mungkin Nabi lebih berdusta, akan berdusta? Itu mustahil. Maka di sini kita baca dengan baik dulu. Maka ada yang mengatakan tak boleh menyamakan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang sempurna. Yaitu apa? Menyamakan wahyu seperti dentingan lonceng. Nah, kita mulai bahas nih, Pak. Bisa paham gak? Ini ada sedikit dalam ini ya. Kalau nggak paham, tunjukkan tangan dan kaki biar saya jelaskan lagi lebih jelas. Nah, jadi di sini dikatakan kata Nabi seperti dentingan lonceng. Baik, kita mulai. Dalam lonceng itu seperti yang Nabi dengar, yang Nabi dengar seperti dentingan lonceng. Oke, saya catat baik-baik. Artinya ada suara yang Nabi dengar. Suara, ini ada guru seni bagus juga itu. Suara itu punya dua sisi. Sisi yang pertama yaitu kekuatannya. Ya, jadi ada suara yang pelan, ada suara yang sedang, ada yang tinggi. Nah, itu disebut dengan kekuatan suara. Itu sisi pertama. Ya, ini paham baik-baik ya, sehingga bisa dipahami maksud Nabi seperti dentingan lonceng ini. Ya. Yang kedua, sisi suara yang kedua itu dari sisi dengungan. Dengung. Tahu dengung enggak? Nah, itu ya.
kayak ada pokoknya anak itu kayak orang nyanyi itu kan dengungan namanya itu. Karena suara cuma punya dua aja. Ya, bahasa gampangnya apa tuh? Ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan adalah liriknya bisa jadi atau nadanya, dengungannya. Nah, dari dua sisi ini Pak Bu, dari sisi kekuatan itu tidak dipermasalahkan, dibolehkan di dalam Islam. Tidak ada hukum tentang kekuatannya. Tapi dari sisi dengungan ini yang nggak boleh, karena dengungan itu bagaikan itu adalah senandungnya syaitan. Jadi saya ulangi, kalau dengungan dan kekuatan, kalau kekuatan itu dibolehkan di dalam Islam. Sedangkan kalau dengungan ini tak boleh, karena dengungan itu adalah senandungnya syaitan. Baik ya, udah paham? Pelan-pelan dulu. Kita lanjutkan. Bahas jin agak lumayan lama nih Pak. Saya tadi mau bawa kitabnya, cuma mau minta ada yang bacain, kira Ustaz buat nggak datang. Yang berikut, biar semakin tajam maksud pemahaman kita, kita lihat di peristiwa ini ada dua makhluk, makhluk langit dan makhluk bumi. Sebagai pembicara di sini adalah makhluk langit, yaitu siapa? Jibril. Yang mendengar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hadisnya, ketika ditanya, kata Nabi seperti dentingan lonceng itu, masih biar lebih jelas kita perhatikan kalimat selanjutnya. Ketika Nabi mengatakan bahwa seperti dentingan lonceng, wa huwa asyaddu alayya, maka kata Nabi, dentingan lonceng itu paling berat bagiku. Bukan karena lonceng yang dipikul lalu berat, bukan. Memahami, kan kalau saya bicara langsung begini, ibu paham kan? Paham. Tapi kalau misalnya penjelasan hadis itu pakai dengan contohnya begini aja, pakai suara ketuk, ibu bakal paham nggak? Nggak bakal. Makanya Nabi mengatakan seperti dentingan lonceng itu, artinya apa? Ketika Nabi mencoba untuk memahami yang pertama, itu sangat berat. Ibaratnya seperti suara dentingan lonceng yang tak bisa dipahami oleh manusia. Jadi kalau ada dentingan lonceng, itu kan kita nggak bisa pahami. Ini maksud dentingan lonceng ini maksudnya apaan gitu. Nah di situ makanya kata Nabi, wa huwa asyaddu alayya, itu paling berat bagiku. Bisa paham ini ya? Jadi untuk memahami antara dentingan lonceng dengan orang yang berbicara langsung itu kan gampang. Kalau langsung berbicara seperti gini kan paham. Tapi kalau dijelaskan dengan pakai dentingan lonceng, itu sampai kiamat kurang 2 hari gak bakal paham. Nah ini Nabi mengilustrasikan seperti dentingan lonceng. Oke, bisa paham? Dan kenapa Nabi, pertanyaan muncul, kenapa Nabi mengambil dentingan lonceng? Itu dia. Muncul lagi pertanyaan, kan bisa aja Nabi kenapa mengambil contoh yang lain? Harus ambil contoh yang dentingan lonceng. Karena dentingan lonceng itu adalah sesuatu yang lumrah, yang sudah sering terjadi di masa itu. Sehingga Nabi mengambil contoh yang sudah sering didengar oleh kalangan atau khalayak manusia. Karena yang memberikan informasi dari kalangan langit, gak mungkin Nabi mengambil contoh dari yang dari kalangan langit. Nabi harus mengambil contoh dari yang sudah terbiasa terdengar di muka bumi. Nanti maka dalam riwayat dari riwayat Umar itu ketika Nabi menjelaskan, yang dipahami, yang didengarkan oleh Umar itu bukan dentingan lonceng, tapi seperti suara lebah.
Jadi tidak ada kontradiksi antara hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, dari Umar sama Al-Haris itu tidak ada bedanya. Karena memang yang dipahami oleh Umar itu seperti suara lebah. Karena memang ini manusia, nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Siapa yang ke langit? Gak ada waktu itu. Nabi belum Isra Mi'raj. Dan Nabi belum tahu keadaan di langit itu seperti apa. Suara di langit itu seperti apa. Nabi nggak bisa ambil contoh. Makanya Nabi mengambil contoh yang mana sering kita dengar. Kalau anak sekolah setiap hari dengan suara bel, maka yang dibayangin dia itu adalah suara bel. Masih di jauh sana, makanya suara bel deh. Padahal bukan klakson angkot. Kan gitu. Bisa paham ya Pak ya? Jadi inilah yang dimaksudkan ketika Nabi mengambil contoh. Contoh bahwa karena Nabi itu makanya nanti yang paling berat itu begini. Ada dua keadaan. Yang berbicara malaikat, yang mendengar manusia. Kalau yang mendengar yang dimaksudkan di sini juga ini penjelasan tambahan, ya. Kalau yang mendengar ini kalangan manusia berusaha untuk menyelesaikan dengan kalangan langit, itu berat bagi Nabi. Sulit. Bisa. Kalau ketemu malaikat berusaha seperti malaikat bisa? Kagak bisa. Itu berat. Makanya Nabi mengibaratkan itu paling berat. Kalau yang kedua, kalau kalangan langit yang menyelesaikan dengan kalangan bumi, maka itu hadisnya apa artinya itu lebih mudah daripada yang pertama. Jadi ada dua kondisi, yang berbicara dari kalangan langit atau alam ruh, ya kan gitu. Nah, sedangkan manusia dari alam basyariah, kalangan manusia. Jadi kalau manusia menyelesaikan seperti untuk dengan yang si pembicara itu berat. Tapi kalau yang berbicara itu menyelesaikan dengan yang si pendengar itu mudah. Karena malaikat itu punya kemampuan dengan izin Allah. Maka nanti di lanjutan hadisnya itu kan ya tamatsal berubah wujudnya. Artinya malaikat bisa seperti manusia. Tapi manusia tidak akan bisa seperti malaikat. Ada kok malaikat? Ada. Majas. Kemarin kan kita udah bahas. Ya kan? Nabi Yusuf itu. Ya kan? Ketika dikatakan para ibu-ibu dipanggil untuk berkumpul, dipanggilkan Nabi Yusuf. Maka mereka mengatakan ini bukan manusia tapi ini malaikat. Bukan berarti itu malaikat. Perumpamaan sifat-sifat kebaikan yang melekat pada seseorang itu karena disebut sebagai malaikat. Kamu tuh sempurna seperti malaikat, ya kan? Tapi bukan malaikat. Bapak bisa mengatakan, kamu seperti malaikat, sempurna. Tapi bukan malaikat. Karena malaikat tak nikah, malaikat tak makan. Nah, itu perumpamaan. Nah, jadi dalam kondisi ini ada malaikat Jibril kalau menyelesaikan dengan si pendengar, maka itu mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kalau Nabi yang mencoba untuk menyelesaikan pendengaran dengan malaikat Jibril, maka itu susah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, kembali lagi sebelum kita lanjut, itulah Nabi mengambil contoh bahwa ketika dentingan lonceng, maka itu yang paling berat. Karena memahami suara lonceng itu sangatlah sulit. Ya. Ada orang ngeber-ngeber mata, maksudnya dia ada, tapi yang mendengar bisa paham nggak apa maksudnya? Nggak bisa. Kecuali bertanya langsung pada yang ngeber motor itu maksudnya apa? Maka dijelaskan sama dia, barulah paham. Maksudnya apa? Komporin kamu biar keluar motor kamu. Nah, itu bisa aja begitu. Ternyata yang dikomporin nggak punya motor, keluar sepeda. Nah, itu ya. Nah, ini bisa paham ya sampai di sini, bisa paham Bapak Ibu? Nah, ini satu hadis nih. Jadi sabar ya. Memang belajar ya kan, selalu saya bilang belajar sama saya ya lumayan harus bin kudu sabar kan, kita pelan-pelan. Lanjut. Wa huwa asyaddu alayya
fayufsamu anni. Nah, dan ketiga, fayufsamu itu artinya terputus, dan tinggal lonceng itu sudah tidak ada lagi, gitu maksudnya. Berakhirnya dan tinggal lonceng yang menurut Rasulullah, yang didengar oleh Rasulullah, fayufsamu. Nah, nanti ini tolong ya Bapak Ibu, jangan coba-coba searching di Google. Karena kalau di Google itu kadang terbuka bukan fa, tapi bisa juga menggunakan qaf. Ya, bisa menggunakan qaf. Karena nanti antara menggunakan qaf dan fa itu maknanya berbeda. Kalau menggunakan fa putus, tapi tidak terpisah. Kalau menggunakan fa, tapi kalau menggunakan qaf putus terpisah. Misalnya kalau orang sembelih sapi, ya kan, sesuai syariat putus kan, tapi tidak terpisah dengan kepala dan badan, tidak terpisah. Itu bisa disebutkan al-fasmu, al-fasmu. Tapi kalau sampai putus, itu disebut dengan al-qasmu. Maknanya apa dari fikih lugah? Artinya apa terputus di sini, terpisah, bukan berarti Nabi dan Jibril itu terpisah selamanya, terputus, tidak ada hubungan lagi, masih ada. Nah, makanya itu bahasanya menggunakan fa. Artinya terputus suara itu, tapi hubungan keduanya itu akan terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Setahun sekali turun malaikat Jibril, kan semalam udah kita bahas ya. Setahun sekali turun, bawa seluruh malaikat. Nah, ini dia. Fayufsamu anni, maka ketika terputus dariku, wa qad wa'aitu anhu ma qala. Maka kata Nabi, ketika terputus barulah saya paham apa yang dikatakan itu. Ya. Qala di sini berkata bukan berarti perkataan malaikat Jibril. Saya ulangi sehingga jangan sampai, ya kan, jangan sampai nanti disebutkan in hada illa qaulul bashar. Karena nanti di masa itu mereka mengatakan bahwa ini adalah perkataan manusia. Ya, jadi kata qala di sini maksudnya perkataan wahyu dari Allah, cuma melalui perantara Jibril. Tuh sampai udah berbunyi aja tuh, belum kelar satu hadis. Nanti di hadis ketiga Bu, lebih panjang 5 kali lipat dari ini. Tapi kita nggak mungkin selesaikan. Kita perlahan, bertahap, ya, bertahap. Di sini wakar wa itu anhu maqala wa ahyanan. Ihwal yang kedua, tadi yang pertama menurut Nabi seperti dentingan lonceng dan itu paling berat. Yang kedua, wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan. Kadang pula itu langsung berupa seorang berwujud rajul. Kenapa nggak pakai nisa? Karena malaikat Jibril menyelesaikan dengan si pendengarnya, sehingga bisa di kemudian hari tidak timbul fitnah. Iya. Nah, ini kalau dari fikih lugahnya begitu, dipahaminya begitu. Rajul itu kan laki, kalau perempuan nisa, gitu ya. Sekali lagi, kalau rajul apa? Kalau nisa salah. Rajul itu laki-laki, nisa perempuan-perempuan, gitu. Ya, baik, kita lanjut ke sini Bu. Itu hanya sebagai catatan kita aja biar nggak terlalu tegang. Nanti setelah ini insya Allah kita ngopi di rumah masing-masing kemungkinan. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini seperti seorang berupa sosok manusia, fayukallimuni. Ya, sekali lagi jangan coba-coba searching di Google, karena kalau di Google itu kafnya diganti dengan ain, fayu'allimuni. Itu dalam beberapa riwayat yang lain, tapi dibantah nanti itu dalam fikih lugahnya akan di lain waktu. Nah, di sini perhatikan, ketika di sini fayukallimuni, ngobrol, maka perhatikan bahasanya. Ketika Nabi ingin membedakan antara peristiwa pertama dan kedua. Peristiwa pertama, mohon maaf,
itu ketika terputus Nabi mengatakan waqad wa'aitu, itu menggunakan kata kerja yang lampau. Sementara artinya Nabi memahami wahyu itu di peristiwa pertama, Nabi menggunakan kata kerja lampau. Waqad wa'aitu. Wa'aitu itu artinya kata kerja yang lampau, paham tapi menggunakan kata kerja lampau. Sedangkan di peristiwa kedua itu Nabi mengatakan saya paham juga, tapi kata kerjanya bukan kata kerja lampau, tapi kata kerja yang sedang berlangsung. Artinya apa? Berlangsung sampai ke depannya. Artinya dalam kedua kondisi ini, kalau peristiwa kedua ini, itu Nabi memahami pada saat percakapan karena saking mudahnya. Di mana saking mudahnya? Nih, malaikat berusaha karena dia dari kalangan langit, dia berusaha untuk seperti kalangan manusia, dan itu lebih mudah dipahami. Ya, bisa paham ya? Makanya di sini Nabi, jadi itu selamanya itu lebih paham. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, itu yang paling berat itu adalah yang pertama. Ya, bisa paham ya? Nah, ini kita udah mulai perlahan. Nah, lanjut. Qalat Aisyah, di sini muncul lagi ya. Di sinilah disebut letak adanya disebut dengan hadis ya, disebut hadis mursal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aitu yanzilu 'alaihi al-wahyu. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaum syadid, di musim yang mana pada hari itu dingin. Di musim yang sangat dingin, fayafsimu anhu. Ketika terputus wahyu itu, maka wa inna jabinahu. Jadi setelah terputus wahyu, di jidatnya itu la yatafassadu. Ya, la yatafassadu itu artinya kalau dalam ini kita lihat seperti terputusnya pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu terputus itu bagaimana tuh kan? Bercucur kan darah itu diibaratkan arakan itu keringat. Jadi ketika terputus wahyu itu Nabi di jidatnya itu bercucuran keringat yang sangat deras. Dan ini adalah hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Ya, di luar kebiasaan manusia. Di mana? Ini musimnya lagi dingin. Di musim yang dingin, kata Aisyah itu fil yaum syadid. Ya. Al-bardi, dingin. Ibu bayangkan kan? Kira-kira kedinginan gitu. Musim dingin, keringat tuh bercucurannya itu enggak normal. Kalau orang keringat normal biasa tuh. Ya. Tapi ini kan kalau itu pembuluh darah atau vena itu terputuskan tuh muncul terus tuh. Seperti demikian. Nah, ini artinya menunjukkan apa? Bahwa ketika Nabi SAW pun menerima wahyu itu sangatlah berat. Ya, sangatlah susah. Ada juga beberapa riwayat mengatakan ketika Nabi merasakan sampai keringatan itu karena ayat itu berbicara tentang siksa kubur, tentang neraka. Tapi ini juga harus perlu ditinjau lagi. Karena awal ayat turun itu bukan tentang adab kubur, ya, bukan tentang adab neraka, tidak juga tentang nikmat surga. Maka itu perlu ditinjau lagi oleh beberapa para ulama. Nah, itu dia hadis yang sempat kita bahas hari ini. Ya, jadi Ibu, sekali lagi, kalaupun nanti ada yang mempermasalahkan tentang dentingan lonceng, Ibu udah bisa jelaskan. Pak udah bisa jelaskan. Oh, ini maksudnya dimaksudkan dentingan lonceng, karena nanti di hadis yang lain, hadis Muslim meriwayatkan malaikat lari dari dentingan lonceng ataupun yang menyertai dengan dentingan lonceng. Oke, bisa paham? Mau bertanya? Cukup? Paham? Alhamdulillah ya. Baik, saya rasa udah paham. Apa karena udah gak sabaran pengen ngopi, insya Allah nanti kita ngopi ya di rumah masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan di dalam diri kita, ya. Kita selalu menghabiskan waktu untuk belajar, sepekan sekali belajarlah, ya, sehingga kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, insya Allah semua urusan kita, seluruh masalah kita itu ada solusi dan diberikan solusi yang termudah, ya, itu pasti. Ya, kalau kita punya masalah nggak kelar-kelar, mungkin bisa jadi karena kedekatan kita dengan Allah yang kurang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu hal yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Enggak sampai butuh keringat, enggak butuh biaya, cukup tingkatkan takwa. Punya masalah, solusi datang semudah yang apapun itu pasti akan terselesaikan. Baik, saya rasa cukup, kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahli al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.